Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kita akan membahas cyber sabotage dan extortion. Nama saya Melzi dengan NIM 13190107. Ada teman saya Nur Hadi Musalam dengan NIM 13190240. Salwa Sapina Tunaza 13200009. Herlina Septiani 13200023. Petrus Pito 13200038. Ada Zahra Robiatun 13200045. Sebagai pembukaan, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang kita ambil untuk tugas kita ini. Kemajuan teknologi sangat amat berkembang pesat pada zaman sekarang, khususnya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputerisasi dan komunikasi, yang telah memberikan media baru yaitu berupa internet, dan semua orang sekarang sudah tahu apa itu dengan internet. Internet itu memberikan kemudahan dalam menyebarkan atau memperoleh berbagai informasi, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh atau dimanapun kita berada. Komputerisasi, internet, dan alat telekomunikasi seluler atau yang lebih dikenal dengan handphone menjadi tren terbaru dalam merubah pola kerja, pola pikir, bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet itu bisa kita gunakan berbagai macam hal, berbagai macam manfaat. Contohnya, pemesanan tiket, pembayar tagihan listrik, pembayaran tagihan telepon, transfer uang, bahkan sekarang itu lagi marak dengan belanja online. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat modern terhadap teknologi komputer berupa internet tidak dapat dielakkan lagi. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, tak sedikit orang yang melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang menggunakan media internet. Internet memberikan berbagai kemudahan dalam aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas chatting, email, dan webcam merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan sebagai upaya pengembangan e-learning. Pengertian cybercrime dan cyberlaw. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Untuk mengulangi kejahatan cyber, maka diperlukan adanya hukum cyber atau disebut cyberlaw. Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari cyberlaw, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain juga digunakan adalah hukum TI, Law of Information Technology, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum mayantara. Secara akademis, terminologi cyberlaw belum menjadi terminologi yang umum. Terima kasih. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.
Karakteristik dari kejahatan di dunia maya adalah sebagai berikut. 1. Ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan cybercrime bersifat global, melintasi batas negara sehingga sulit untuk tidak deteksi pelaku dan hukum yang berlaku. 2. Sifat kejahatan. Sifat kejahatan dari cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. 3. Perilaku kejahatan. Perilaku kejahatan dari cybercrime tidak mengenal usia dan bersifat universal. Bahkan beberapa di antaranya masih anak-anak dan juga remaja. 4. Modus kejahatan. Modus kejahatan dari cybercrime adalah modus operandi, di mana modus tersebut hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluruh bentuk dunia cyber. Dan yang terakhir yaitu 5. Jenis kerugian yang ditimbulkan dapat berupa material maupun non-material seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Motif kejahatan cyber sabotage dan extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut dengan cyber teroris. Contoh kasus: beberapa waktu terakhir, banyak bermunculan tentang antivirus palsu yang bisa berbahaya jika terinstal di komputer. Penyebaran virus saat ini sudah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama dari metode penyebaran yang saat ini sudah tidak hanya memanfaatkan piranti removable media seperti USB flash atau HDD eksternal. Antivirus palsu adalah malware yang menyamarkan dirinya sebagai program keamanan seperti antivirus. Antivirus palsu dirancang untuk menakut-nakuti user dengan menampilkan peringatan palsu yang menginformasikan bahwa komputer terinfeksi program berbahaya. Biasanya sering terjadi ketika sedang menggunakan komputer atau sedang browsing. Penyebab kejahatan cyber sabotage and extortion. Banyak berbagai penyebab terjadinya kejahatan ini, dikarenakan adanya berbagai faktor-faktor sebagai berikut. Faktor akses internet yang tidak terbatas, faktor kelalaian pengguna komputer, faktor cybercrime mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan-peralatan yang super modern. Meskipun kejahatan ini mudah dilakukan, tetapi karena sangat sulit untuk melacaknya sehingga mendorong pelaku untuk melakukannya. Faktor para pelaku umum yang adalah orang yang cerdas, orang yang sangat ingin tahu lebih besar, dan orang yang sangat fanatik terhadap komputer, di mana para pelaku mengetahui cara kerja komputer lebih banyak dibanding operator komputer. Faktor sistem keamanan jaringan yang lemah, faktor kurangnya perhatian masyarakat dan aparat, faktor aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat seperti online banking, e-commerce, electronic data interchange atau EDI. Penanggulangan kejahatan cyber sabotage and extortion adalah sebagai berikut. Aktivitas pokok
dari cybercrime adalah penyerangan terhadap konten komputer sistem dan communication sistem milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut cara penanggulangannya. 1. Mengamankan sistem. Tujuan nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan di bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. 2. Penanggulangan global. The Organization for Economic Cooperation and Development atau dalam kurung OECD telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer Related Crime Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah 1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. 2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 4. Mengangkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 5. Meningkatkan kerjasama antara negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Kesimpulannya, berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya, cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu diproses belajar motif juga melakukan kejahatan ini di samping karena uang dan juga iseng. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.